Murder Time Trio terdiri dari 3 pembunuh dengan latar belakang kelam. Masing-masing membawa kisah tragis mereka sendiri. Di antara mereka, ada satu sosok tanpa emosi positif, sadis, dan telah sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan dosa. Ia adalah gambaran nyata dari kejamnya rute genosida yang terus berulang, terperangkap dalam lingkaran tak berujung dari tawaran yang tak henti-hentinya dijatuhkan dan dibebankan padanya. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia, Killer Sons. Sama seperti kisah Dusans, cerita ini adalah hasil dari pemikiran dan tanggapanku setelah cukup lama memperhatikan alur Killer Sons. Bagi yang belum tahu, Killer Sons berasal dari AU atau AT yang disebut Undertale Something New. Awalnya, aku sempat bingung dengan bagaimana cerita ini bisa cocok dengan alur lain. Namun, setelah memikirkannya lebih dalam, akhirnya aku mulai memahami bagaimana semuanya terhubung. Memang agak sulit untuk menyelaraskannya dengan timeline lain, tapi menurutku, kisah ini tetap menarik untuk dibahas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari alur utamanya. Cerita dimulai dengan seseorang pemain yang telah menyelesaikan rute genosida pertamanya, hingga akhirnya bertemu dengan Kahara di tengah kegelapan sebelum layar benar-benar mati. Kini, Kahara sepenuhnya memegang kendali atas jiwa dan determination. Di sebuah tempat bersalju, sang pemain atau yang akan kusebut sebagai protagonis melangkah melewati jembatan kecil. Namun tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Itu adalah Sans. Mereka saling menatap, lalu berjabat tangan. Semua tampak berjalan seperti biasa. Protagonis terus melanjutkan genosidenya, membantai semua monster yang ada. Hingga akhirnya, ia tiba di Last Corridor, di mana Sans sudah menunggunya untuk pertarungan terakhir, seperti yang sudah ditakdirkan. Protagonis memenangkan pertarungan. Sans yang berada di ambang kehancuran mencoba menjauh. Namun, berbeda dari cerita utama, kali ini protagonis tidak langsung melangkah ke depan. Ia justru menawarkan sesuatu pada Sans. Namun, tawaran itu tak pernah terjawab. Sans sudah lebih dulu menjadi debu sebelum sempat bereaksi. Protagonis pun melakukan riset, mengulang semuanya dari awal lagi. Dari sudut pandang Sans, ia tiba-tiba terbangun di tempat yang sama. Hutan bersalju, lokasi di mana ia pertama kali bertemu protagonis. Saat kembali berjabat tangan, Sans merasakan deja vu yang kuat, seolah semua ini sudah pernah terjadi. Dan sekali lagi, semuanya berjalan seperti sebelumnya. Sans kembali bertarung di Last Corridor, kembali kalah, dan kembali mendengar protagonis menawarkan sesuatu kepadanya. Namun, kali ini ada yang aneh. Sans merasa bahwa ia tidak bisa mendengar apapun dari ucapan protagonis. Seakan ada aturan sistem Undertale yang membatasinya. Sans kembali berubah menjadi debu. Dan sekali lagi, protagonis tidak menunjukkan keberatan. Dengan tenang, ia melakukan riset lagi. Sans kembali terbangun di tempat yang sama. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ingatannya mulai terasa samar-samar, seperti potong-potongan memori yang tidak utuh. Apakah ia benar-benar pernah berada di situasi ini? Atau hanya perasaan deja vu semata? Ia tidak tahu pasti. Siklus itu terus berulang. Setiap kali ia kalah, protagonis melakukan riset, memaksa Sans untuk mengulangi semuanya dari awal. Lambat laun, ingatan Sans semakin kabur. Ia mulai kehilangan pegangan tentang bagaimana bertingkah normal. Kematian tidak lagi terasa menyakitkan baginya. Rasa takut itu sudah lama memudar. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Kini, Sans benar-benar berada di ambang kegilaan. Ia tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa, atau bahkan apakah ada seseorang yang bisa membantunya. Setiap kali ia mencoba memahami situasinya, pikirannya hanya berputar pada satu hal, sebuah tawaran. Tawaran dari siapa? Mengapa ia merasa itu penting? Bagaimana bisa ia terus mengingatnya? Tekanan dalam dirinya semakin besar. Nafasnya tersenggal. Tetapi ia bahkan tidak tahu apa yang membuatnya merasa seperti ini. Ia hanya bingung, terperangkap dalam pusaran ketidakpastian yang terus menghantuinya. Di satu sisi, sang protagonis mulai terjerat dalam tali merah tak kasat mata. Sebuah simbol dari kendali yang perlahan memudar. Jika kita menganggap protagonis sebagai pemain yang mengendalikan karakter, maka tali-tali itu kini mulai putus satu persatu. Dari kegelapan, Kahara muncul, memperlihatkan ekspresi penuh kemenangan. Rupanya, semua ini telah direncanakannya sejak awal.
Kahara telah mengotak-atik sistem Undertale, menghubungkan kembali garis waktu dengan cara yang berbeda, menciptakan perubahan kecil yang berdampak pada karakter di dalamnya, terutama Sans. Dengan sengaja, Kahara menanamkan ingatan samar dalam benak Sans, membuatnya perlahan-lahan mempertanyakan realitas. Sans, yang sudah terbiasa mencoba memahami kata-kata protagonis di akhir pertempuran, kini semakin terjebak dalam kebingungan. Apakah semua itu nyata? Apakah semua itu pernah terjadi? Keraguan itu adalah bagian dari rencana besar Kahara. Ia ingin Sans mengalami kehancuran mental secara perlahan, mengikis emosi positifnya, dan pada akhirnya membuatnya melawan kode sistem yang selama ini mengikatnya. Dengan begitu, Sans tidak lagi sekedar mengikuti program. Ia bisa dikendalikan oleh kehendak Kahara sendiri. Ini bukan sekedar genocide rute biasa. Ini adalah eksperimen baru bagi Kahara. Sebuah cara untuk menciptakan kehancuran dengan rasa yang lebih dalam. Pada akhirnya, Sans kalah dan tergeletak tak berdaya. Protagonis perlahan mendekatinya, mencoba mengucapkan sesuatu, mungkin sebuah harapan, atau sekadar kata perpisahan. Namun, sebelum bisa berkata lebih jauh, pandangan protagonis teralih. Di hadapannya, Kahara berdiri tegak, menatap lurus dengan tatapan tajam yang menuntut. Serahkan determination sepenuhnya padaku. Protagonis menolak, tapi jawabannya tak lagi berarti. Kahara telah mengambil keputusan. Dengan kekuatan yang telah dipersiapkan, ia memberontak dan merenggut determination secara paksa. Saat itu juga, kendali penuh beralih ke tangannya. Kini, Kahara bukan hanya seseorang dalam cerita. Dia adalah pemain sesungguhnya. Dengan satu riset terakhir, dunia berubah. Bukan kembali seperti semula, tetapi menjadi sesuatu yang sepenuhnya baru. Sebuah kisah yang tak lagi memiliki batasan. Sebuah kisah yang kini berada Kahara dengan leluasa melakukan pembantaian dalam sistem yang kini telah rusak. Ia bisa melewati dialog menjijikan yang selama ini ia benci, sekaligus merasakan ketakutan dari korbannya. Ia benar-benar merasa hidup, dimanjakan oleh keabadian dengan determination di tangannya. Selama ada tekad, ia akan terus hidup. Selama ada tekad, ia akan terus menciptakan kesengsaraan bagi para monster. Kini ia berhadapan dengan Sans. Sans sedikit berbeda sekarang. Ia mulai lebih leluasa, tapi juga benar-benar berubah. Sorot matanya tampak redup, sesekali menghilang. Ia terlihat siap untuk runtuh secara emosional. Dugaan Kahara benar. Sans menyerang dengan tidak beraturan, membuatnya lebih cepat kelelahan. Kahara melihat celah, lalu mendekat dan mulai berbicara tentang tawaran. Tiba-tiba, semua ingatan Sans tentang tawaran itu mengalir jelas. Dari awal, ia bingung. Ia merasa bodoh karena tidak benar-benar mengerti maksudnya. Namun, kali ini berbeda. Dengan nada tajam, ia menolak tawaran Kahara. Kepribadiannya kini lebih kasar. Semua emosi positifnya hampir hilang. Kenapa dia harus menerima tawaran Kahara? Justru karena Kahara, ia benar-benar menderita. Ia tersiksa. Sans berusaha melawan, berusaha menyakiti Kahara, tapi tubuhnya melambat. Ia semakin lemah, lalu terjatuh. Saat membuka matanya, ia tidak lagi berada di medan pertempuran. Ia tidak lagi melihat Kahara di hadapannya. Ia berada di awal permainan Undertale, tempat di mana pemain pertama kali jatuh ke underground. Sans tampak bingung. Sans berdiri di atas bunga emas, menatap ke dalam kegelapan. Dari sana, protagonis muncul. Terlihat kebingungan. Sans seharusnya tidak ada di sini. Saat protagonis mencoba melakukan riset, tiba-tiba tombol riset padam, tak lagi berfungsi. Sans masih sedikit bingung. Lalu sebuah bisikan muncul, mengarahkannya untuk menghabisi protagonis. Tanpa memberi celah, Sans langsung menyerang. Protagonis terus muncul kembali, tapi Sans seolah sudah memprediksi semuanya. Setiap kali protagonis kembali, Sans sudah siap, membuatnya semakin frustasi. Saat protagonis mulai menyerah, Sans perlahan berubah. Aura dosa yang berasal dari Kahara menyelimutinya, dan tanpa ia sadari, tulang yang ia pegang kini telah berubah menjadi sebuah pisau. Dengan cepat, ia menghabisi protagonis, memutuskan siklus tak berujung itu. Kali ini, bahkan determination tak mampu membuat protagonis bangkit kembali. Sans berdiri, tersenyum puas. Sensasi ini berbeda. Rasa sakit, penderitaan, dan bagaimana ia menyiksa protagonis
Perlahan-lahan terasa begitu nikmat. Saat kesadaran itu memenuhi pikirannya, sosok lain muncul di hadapannya. Kahara. Kahara menjelaskan bahwa semua ini adalah bantuannya. Ia telah menuntun Sans, memberinya kesempatan untuk menghancurkan protagonis dan mengakhiri penderitaan ini selamanya. Kini, Kahara mengajukan tawaran. Sans bisa ikut dengannya. Mereka bisa bersenang-senang bersama, tanpa batas, tanpa aturan. Sans terdiam. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Lagi pula, Kahara ada benarnya. Tanpa Kahara, mungkin dia tak akan pernah merasakan kenikmatan ini. Sans menerima tawaran Kahara. Setelah itu, Sans mengikuti keinginan Kahara. Kini, ia terus berjalan. Diajarkan bagaimana menggunakan kemampuan barunya. Cara menyimpan data di suatu tempat agar tetap hidup dan bertahan. Intinya, Kahara mengajarkan hal-hal mendasar tentang sistem Undertale. Kemudian, Kahara menunjukkan bagian yang lebih seru. Saat Sans harus menghabisi para monster di hadapannya. Sebagai sesama monster, seharusnya Sans merasa iba. Tapi entah mengapa, bagi Sans, para monster di depannya terasa hampa. Ia tidak merasakan belas kasihan. Bahkan tidak melihat alasan untuk berpihak pada mereka. Ia benar-benar sadis. Menghabisi mereka seakan nyawa para monster hanyalah sesuatu yang sepele. Kahara cukup kaget dengan perkembangan karakter Sans. Tetapi ia yakin ini sudah cukup untuk memenuhi tujuannya. Menciptakan sesuatu yang baru dalam alur Undertale. Saat melihat Toriel, ia tetap menganggap semua monster sama. Satu-satunya perbedaan hanyalah kata-kata mereka yang baginya tidak lebih dari sekedar omong kosong yang bahkan tak bisa ia pahami. Saat memasuki area Snowdin, Kahara menantang Sans untuk melihat siapa yang bisa menghabisi paling banyak monster. Sans setuju dan mulai menyerang tanpa ampun. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Sosok di hadapannya tidak terasa hampa seperti yang lain. Ia seseorang yang seharusnya penting, saudaranya, Papyrus. Entah kenapa, Sans merasa jijik pada saudaranya sendiri. Baginya, Papyrus benar-benar memalukan dengan sikapnya yang masih naif. Tanpa ragu, Sans melanjutkan pembantaiannya, menghabisi para monster tanpa perasaan. Saat tiba di lab Alphys, Sans merasakan sesuatu yang aneh. Ada makhluk lain di tempat ini, sesuatu yang membingungkan. Apakah itu Alphys? Tapi bukan. Alphys hanya bisa terus menangis karena kematian Undyne. Ia tampak tak acuh ketika Sans mendekatinya. Namun, sosok lain muncul di belakang Alphys. Gaster. Sosok itu hanya terlihat sekilas, menghilang begitu saja. Sans tidak terlalu mempedulikannya dan terus membantai semua monster. Hingga akhirnya ia sampai di Last Corridor. Entah kenapa, tempat itu terasa sedikit berbeda. Tempat itu berwarna hitam dan putih. Di sana, Kahara berdiri. Kahara menjelaskan bahwa mungkin ini adalah terakhir kalinya ia bisa menikmati eksperimennya sepuasnya. Ia akan merindukan saat-saat ini dan telah berterima kasih kepada Sans karena telah bekerja sama dengannya. Perlahan, Kahara menghilang ke dalam kegelapan. Last Corridor yang kini tampak hitam dan putih. Sans melangkah ke arah ruang Asgore. Sebelum Asgore sempat menoleh, tubuhnya telah roboh, tewas di hadapan Sans. Tanpa ragu ia terus berjalan, hingga bertemu dengan Flowey. Tanpa memberi bunga malang itu kesempatan, Sans dengan cepat menariknya dan mencincangnya hingga tak tersisa. Sans tersenyum puas. Tiba-tiba Kahara muncul kembali di belakangnya. Sans menoleh, lalu mulai melangkah ke arahnya. Sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Sans mulai terasa mendidih. Rasa panas yang menyiksa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa melawan. Perlahan, tubuhnya mulai meleleh, seakan dihancurkan dari dalam. Pandangannya semakin redup, dan di tengah kesadarannya yang mulai menghilang, ia hanya bisa melihat senyum khas Kahara menatapnya dengan puas. Di antara bunga-bunga emas, tubuh Sans meleleh, menciptakan pemandangan yang tak sedap dipandang. Undertale Something New tamat. Tapi bohong, ceritanya masih berlanjut. Setelah kejadian itu, Sans dibangkitkan kembali. Kini dengan penampilan baru. Dari segi desain, dia terlihat lebih badass dari sebelumnya. Benar-benar GG banget bukan? Pupil matanya hampir tidak pernah terlihat, karena jiwa Sans telah tersegel jauh di dalam dirinya, terperangkap dalam kegelapan dosa.
Sans tidak lagi menjadi dirinya yang dulu. Sekarang, dia hanyalah alat bagi Kahara, sebuah boneka hidup yang digunakan untuk memuaskan nafsu akan penderitaan. Mereka terus melakukan genocide berulang kali, hanya demi kesenangan. Riset bantai, siklus itu terus berulang, tanpa akhir, tanpa tujuan lain selain kehancuran. Namun, sesuatu hari, keajaiban terjadi. Kahara berdiri di tebing dekat Snaudin, menunggu seseorang, dan orang itu adalah Sans. Dia muncul dengan ekspresi kosong di wajahnya, tanpa emosi, tanpa tujuan. Tapi kali ini dia bertanya, kenapa sistem riset hanya berlaku untuk kita berdua? Kenapa orang lain tidak bisa mengingat semuanya? Kahara hanya tertawa kecil. Dengan santai dia menjawab, tentu saja karena hanya kita yang memiliki kendali atas riset saat ini. Namun kata kita membuat sesuatu dalam diri Sans terpicu. Tanpa ragu, dia menghunuskan pisaunya dan menebas kedua tangan Kahara. Kahara terjatuh. Bingung, dia menatap Sans. Dan saat itulah, di mata kosong Sans, sebuah titik kecil muncul. Pupil putih yang menandakan bahwa kesadarannya mulai kembali. Sans tersenyum lebar. Dalam sekejap, Kahara tewas. Kini, Sans memiliki kendali penuh atas sistem. Tapi, ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Sebuah kekosongan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Dengan tangan yang berat, dia menekan tombol reset sekali lagi. Sans berdiri di main menu. Di tengah kekosongan yang mutlak, ia sadar. Reset tidak mengubah apapun. Pupil matanya lenyap, digantikan oleh kehampaan yang mengerikan. Semua rasa humor, semua sisi positif yang pernah ia miliki, hilang. Kini, hanya ada satu hal dalam dirinya, keganasan tanpa batas. Sebelum ia sempat kembali memasuki underground, sesuatu yang basah dan menjijikan muncul dari kegelapan. Lantai mulai dipenuhi dengan lendir hitam pekat, dan dari dalamnya muncul pairus-pairus hitam terbuat dari cairan aneh itu. Tanpa pikir panjang, Sans menghabisi mereka, tapi mereka tak pernah habis. Semakin banyak ia membantai, semakin banyak yang muncul. Ia mulai kewalahan, dan saat itulah sesosok makhluk hitam muncul dari kegelapan. Nightmare Sans. Sans terdiam. Ia tahu ini bukan lawan biasa. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, ia merasa seperti akan kalah. Nightmare mendekat, bersiap untuk menghabisinya. Tapi tiba-tiba ia tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia mengulurkan tangannya ke arah Sans. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Tanpa banyak pertimbangan, Sans menerimanya. Kesepakatannya sederhana. Sans harus mengikuti semua perintah Nightmare. Ia harus membantai siapapun, menghancurkan aum manapun, tanpa pertanyaan. Sebagai imbalannya, Nightmare tidak akan membunuhnya, dan Sans akan mendapat mangsa baru. Baginya ini tawaran yang sempurna. Sans atau kini dikenal sebagai Killer Sans akhirnya menemukan sesuatu yang baru. Setelah siklus membosankan membantai orang yang sama berkali-kali, ia akhirnya bisa menyalurkan nafsu membunuhnya tanpa batas. Dan dengan itu, perjalanan Killer Sans menuju Undertale Au Gelap pun dimulai. Ih, seramnya. Ada satu alur yang cukup menarik. Alur di mana Sans dalam dirinya masih hidup, hanya terkubur. Pada suatu saat, Killer Sans mencoba melakukan genocide di sebuah Au unik. Ottertail, Au di mana Color Sans berada. Color Sans dikenal sebagai Sans dengan kekuatan luar biasa. Namun, ia hanya akan menggunakan kekuatannya jika musuhnya benar-benar pantas untuk dilawan. Dan anehnya, ia tidak langsung menyerang Killer Sans. Sebaliknya, ia mencoba sesuatu yang lebih berbahaya. Berbicara dengan si Killer Sans dengan kata-kata yang menusuk ke dalam kesadarannya. Color Sans mencoba menyadarkan Killer Sans. Dan suatu yang mengejutkan terjadi. Killer Sans tiba-tiba terdiam. Matanya yang kosong mulai bergetar, seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergerak. Ia mulai berbicara tentang keanehan dalam dirinya. Ada sesuatu yang salah. Di dalam pikiran yang gelap, Sans yang lama masih ada. Masih terkubur jauh di dalam kesadarannya. Masih hidup. Tapi apakah ini cukup untuk menghentikan Killer Sans? Atau justru Sans yang lama akan semakin tenggelam dalam kegelapan? Ya, intinya cerita samping ini masih menunjukkan bahwa Sans dalam Killer Sans sebenarnya masih hidup.
Mungkin terkadang dia masih bisa merasakan keberadaannya sendiri. Benar-benar jadi tanda tanya kan? Oke, mungkin itu saja yang bisa aku ceritain kali ini. Mungkin nanti aku bakal jelasin lebih lanjut. Ya, itulah satu-satunya hal spesial dari cerita Undertale Something New. Alur yang memperlihatkan bahwa Sans lama masih hidup dalam Killer Sans, meski hanya sesaat. Jujur aja, gue sendiri juga masih agak bingung gimana sebenarnya proses terbentuknya AO ini. Tapi, kurang lebih gue udah jelasin ceritanya. Ya, sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Di video selanjutnya, kita masih bakal bahas Sans dari Murder Time Trio. Buat petunjuknya, telur pecah. Coba tebak siapa? Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.